Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya.
Mengapa 2 ayat saja? Karena ayat ini panjang. 2 ayat ini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Hampir 6 baris. Baik, kita mulai pengajian. Surah Al-Kahfi ayat 28 dan 29. Bersabar dan berdakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28 dan 29 dari suratul Kahfi. Ayat 28 dan 29 adalah 2 ayat yang menerangkan tentang perintah Allah. Perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah pertama, perintah supaya Rasulullah bersabar bersama dengan orang-orang yang telah beriman. Kalau pada masa dahulu orang-orang yang telah beriman bersama dengan Rasul disebut dengan para sahabat. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah supaya bersabar bersama dengan para sahabat. Kemudian juga di ayat yang ke-29 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu supaya Rasulullah terus menyampaikan kebenaran yang baginda terima dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada manusia. Nah, apabila manusia yang ada di hadapan itu adalah yang masih belum beriman, kemudian disampaikan kepada mereka tentang kebenaran, maka terpulang kepada mereka lah nanti, yaitu apakah mereka akan beriman setelah disampaikan kebenaran kepada mereka, ataukah mereka tetap dalam kekufuran. Nah, pilihan mereka. Tetapi apabila mereka memilih menolak kebenaran, tetap juga di dalam kekufuran, maka ancaman Allah, maka Allah menyampaikan peringatan dalam ayat yang ke-29, yaitu tentang api neraka sebagai tempat yang disediakan untuk orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka akan disiksa dengan api neraka. Apa saja yang mereka dapatkan di dalam neraka itu adalah siksaan. Mereka haus. Orang yang haus memerlukan apa? Minuman. Diberi minuman, tapi minuman itu berupa cairan besi yang panas, mendidih, yang apabila mereka minum, kalau minum itu dimasukkan ke mana air? Ke mulut. Tetapi yang terbakar adalah wajah mereka keseluruhannya, begitu panasnya. Jadi bukan lidahnya saja yang meletup, enggak,
tapi wajahnya itu hangus terbakar. Kemudian mereka di dalam neraka diliputi oleh atau didindingi oleh dinding-dinding tebal, yang di dalam hadis Rasulullah disebutkan dinding neraka itu ada 4. Jadi mereka tidak bisa lari kemana-mana, karena dari 4 penjuru itu mereka telah tertutup, diliputi oleh dinding neraka, yang di dalam hadis Nabi disebutkan lisuradiqin nar arba'atu judur, ada 4 dinding neraka itu, yang setiap dinding itu berapa tebalnya, ketebalan dinding itu. Kalau dinding pagar kita berapa tebalnya? 20 cm. Nah, kalau dinding api neraka itu berapa tebalnya? Tebalnya adalah kisafu kulli jidarin nar masiratu arba'ina sana. Untuk menembusi satu dinding api neraka itu berjalan selama 40 tahun. Satu dindingnya. Jadi berapa tebalnya itu? Kalau kita berjalan selama 40 tahun, kira-kira dari mana ke mana? Nah, mengapa disampaikan seperti itu? Untuk peringatan, jangan sampai menolak kebenaran. Nah, inilah dia yang akan kita bahaskan bersama dari 2 ayat yang kita pelajari, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah supaya bersabar dengan orang-orang yang telah beriman. Satu lagi adalah perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sudah beriman, sebagai peringatan, sebagai mereka tetap dalam keimanan, dan kepada yang belum beriman, nah maka mereka akan memilih untuk beriman, kebaikannya kembali kepada diri mereka. Tapi mereka memilih tetap dalam kekufuran, neraka disediakan untuk mereka. Inilah muqaddimah dari 2 ayat yang akan kita pelajari. Namun sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Tujuannya supaya dengan membaca kita mendapatkan pahala dari setiap huruf. Kita dapat 10 pahala. Pahala itu kita harapkan untuk kita mendapatkan balasan, dan harapan kita balasan kebaikan yang kita terima dengan membaca Quran, yaitu fikiran kita dijernihkan, kemudian akal kita dicerdaskan, sehingga ketika kita memahami ayat, mudah memahami ayat. Kemudian mudah-mudahan Allah tambahkan iman, ini kebaikan dari ayat yang kita baca. Allah tambahkan lagi iman, sehingga bertambah keyakinan kita kepada firman-firman Allah, dan harapan juga tumbuh pula cinta kita kepada Al-Quran, sehingga kita suka, senang, dan tetap bersemangat membaca dan mempelajari Al-Quran, sehingga dengan demikian kita menjadi hamba yang terbaik. Sebaik-baik hamba itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Dan mudah-mudahan juga balasan kebaikan dari Al-Quran yang kita baca itu adalah kita diberi kekuatan badan kita disehatkan, sehingga kita berpeluang maksimal untuk melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan balasan kebaikan itu berupa mudahnya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari Al-Quran. Kemudian juga kita berharapkan balasan kebaikan itu adalah berupa istiqamah. Istiqamah tetap pendirian. Ada orang yang bersemangat mempelajari Al-Quran ini pada masa tertentu saja, di bulan Ramadan saja. Nah, lewat Ramadan Quran tinggal. Atau ketika pergi umroh, di tanah suci Mekah, Madinah, iktikaf membaca Quran sepanjang hari sampai malam. Balik ke tanah air, tak ada lagi menyentuh Al-Quran. Nah, jadi kita pun berharap mudah-mudahan balasan kebaikan yang Allah berikan itu berupa istiqamah. Istiqamah itu tetap pendirian.
Dalam keadaan bagaimanapun bersama Quran. Sehat bersama Al-Quran, sakit pun bersama Al-Quran. Dalam keadaan lapang kita bersama Quran, dalam keadaan sesibuk apapun, kita tetap juga bersama Al-Quran. Tak sempat kita membaca, mendengar. Nah, umpamanya ketika kita mengendarai kendaraan, umpamanya tak bisa kita membacanya. Macam mana membuka mushaf? Kita sedang memandu kereta, menyetir mobil, maka kita dengar tilawah Al-Quran dari radio, dari kaset umpamanya, maka tetap kita bersama dengan Al-Quran. Nah, ini apabila Allah berikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan insya Allah bersama dengan Al-Quran yang istimewa, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istimewa. Karena setiap yang berkaitan dengan Al-Quran yang istimewa, maka menjadi istimewa. Umpamanya malam diturunkannya Al-Quran, malam itu menjadi malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Tempat diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang istimewa, Mekah dan Madinah. Kemudian apalagi yang lain, malaikat yang membawa Al-Quran itu dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul yang diutus, menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Malaikat itu menjadi utusan Allah yang istimewa, Malaikat Jibril. Kemudian makhluk yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya kembali menjadi yang istimewa. Nah, jadi bersama dengan yang istimewa akan membuat kita menjadi istimewa pula, melayakkan kita untuk mendapatkan keistimewaan dari sisi Allah. Keistimewaan itu berupa apa? Itu terserah kepada Allah Ta'ala. Yang penting sekarang ini kita berusaha sekuat tenaga untuk bersama dengan yang istimewa, dengan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terpelihara, terjaga sampai akhir zaman, Al-Quran inilah. Taurat dulu pernah diturunkan, bisa dirubah oleh manusia. Zabur, Injil pernah dahulu diturunkan, bisa dirubah oleh manusia. Tapi Al-Quran yang telah diturunkan dari masa Rasulullah sampai hari ini, satu huruf pun tak bisa dirubah oleh manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukaddimah, agak panjang sedikit mukaddimah kita ini, karena ayat yang kita pelajari ini tak begitu susah. Karena ayat ini berkaitan dengan nasihat sebenarnya, nasihat dan juga peringatan. Nasihat supaya kita tetap di dalam kebaikan, kemudian nasihat, peringatan supaya kita tetap di dalam kebaikan. Nah, dua-duanya itu. Nasihat isinya ada berita yang menggembirakan kita, yang menyenangkan kita, yaitu kita akan mendapatkan imbalan atau balasan yang tidak terbatas. Itu menggembirakan kita. Tapi kalau peringatan atau ancaman, itu yang menakutkan kita. Kita digembirakan apabila disebutkan tentang surga yang penuh dengan kesenangan, tapi akan menakutkan kita kalau disebut tentang neraka. Nah, ayat Al-Quran itu redaksinya itu seperti itu. Di ayat yang pertama itu Allah menerangkan tentang apa yang akan menggembirakan kita, yaitu dengan bersabar, maka nanti akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Siapa yang bersabar akan mendapatkan balasan tidak terkira, tak ada hingganya. Kemudian siapa yang tidak menerima kebenaran, itu ancaman, peringatan, maka api neraka yang menyala-nyala, yang ditutup dengan benteng, yang ditutup dengan dinding yang tebal, itu sebagai tempat kediaman. Di ujung ayat itu wasaat murtafaqa, itulah dia neraka seburuk-buruk tempat kediaman. Maka menjadi peringatan yang menakutkan. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dan kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir, dan bersabarlah. Nah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, nafsaka, bersabar dirimu. Maknanya kalau bersabar itu maknanya menahan, bersabarlah dengan menahan dirimu. Menahan dirimu maksudnya lagi menahan hawa nafsumu. Ma'alladzina, untuk bersama dengan orang-orang yang yad'una, menyeru, rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal ashiyyi, dan di waktu petang, di waktu sore. Yuriduna, mereka itu menginginkan wajhahu, wajah Allah. Yang dimasukkan dengan wajah Allah ini keridhaan Allah. Mereka menginginkan keridhaan Allah. Wala ta'du, dan janganlah kamu berpaling, ainaka, pandanganmu, janganlah kamu memalingkan pandanganmu, anhum, dari mereka. Artinya jangan berpaling meninggalkan mereka, jangan. Turidu, karena kamu menginginkan zinatal hayatid dunia, zinata, perhiasan, al hayatid dunia, kehidupan dunia. Jangan karena inginkan perhiasan kehidupan dunia kamu meninggalkan orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Jangan sampai. Ini ayat ini berkaitan dengan apa ini? Nanti kita akan sebut di antara sebab turun ayat. Wala tuti', dan jangan kamu patuhi wahai Muhammad, man, siapa yang aghfalna, kami lalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Jangan kamu patuh pada orang itu, tapi bersamalah kamu dengan orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Wattaba'a hawahu, dan jangan kamu patuh kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wakana, dan adalah dia itu, amruhu, keadaannya, furuta, melampaui batas. Melampaui batas bermakna celaka. Jangan patuh kepada orang yang akan celaka, karena orang itu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Kita baca dari awal ayat. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan menahan kehendak hawa nafsumu, untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang, yang mana mereka itu mengharapkan keridhaan Allah. Dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka, dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka atau meninggalkan mereka, dikarenakan kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu patuh kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah dia itu keadaannya melampaui batas. Ayat berikutnya, wa qulil haqqu, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu, kebenaran itu, mir rabbikum, dari Tuhan mereka, dari Tuhanmu. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman, maka siapa yang syaa, berkehendak, falyu'min, maka berkehendak untuk beriman,
maka silahkan dia beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, falyakfur, maka kufurlah. Inna, sesungguhnya, a'tadna, kami menyediakan, lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, naran, api neraka. Ahata, yang api neraka itu meliputi, bihim, terhadap mereka, meliputi mereka, suradikuha, dinding-dindingnya. Maknanya dinding-dindingnya meliputi mereka. Tadi berapa ketebalan dindingnya itu? Perjalanan 40 tahun. Nah, itulah tebalnya dinding. Jadi bukan panjat dinding kemudian lompat sebelah sampai, enggak. Jadi tebalnya itu tebal sekali. Berarti dalam api neraka itu luas sekali, dan tak ada siapa yang bisa keluar dari api neraka itu. Wa'i, dan apabila yastaghisu, mereka meminta minum. Berarti kalau mereka meminta minum bermakna keadaan mereka bagaimana? Haus, karena mereka dibakar oleh api panas. Dan jika mereka meminta minum, yughasu, mereka diberi minum, bimain, dengan air juga minumannya, kalmuhli, tapi seperti besi yang mendidih. Kalau mendidih itu panasnya berapa? Kalau besi mendidih pada panas berapa? Allahu Akbar. Kalau air mendidih pada panas berapa? Maka mana yang lebih panas? Air mendidih atau besi mendidih? Di sini disebut kalmuhli, seperti besi mendidih. Yashwi, menghanguskan, al-wujuh, wajah. Menghanguskan wajah. Kalau hangus bermakna masih tersisa kulit itu. Enggak, hangus. Apa kata lain dari hangus? Gosong. Gosong. Habis dah. Seperti kayu kalau sudah hangus, dah jadi debu dia. Tetapi di dalam neraka itu setiap kali hangus kulit itu akan diganti dengan kulit yang lain. Baik, ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bi'sa syarab, itulah dia seburuk-buruk minuman. Tak ada lagi minuman yang lebih buruk dari itu dalam api neraka. Tapi ada lagi nanti dijelaskan itu dari sisi panasnya ya. Nanti ada lagi dari sisi busuknya. Busuknya seperti apa? Nanah ya, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini dari sisi panasnya yang disebutkan, kalmuhli, seperti besi yang yang mendidih, besi yang mendidih, mencair ya. Dia mencair. Kemudian ada lagi nanti minuman itu panas, busuk, masuk ke dalam perut, memotong-motong usus. Bermakna minuman itu tajam ya. Karena kalau disebut memotong-motong, waqatta'a am'a'ahum, memotong-motong usus mereka, bermakna minuman itu minuman yang tajam. Wasa'at murtafaqa, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya, sebenarnya nanti di hari akhirat dua saja tempat orang-orang beriman, surga, dan tempat orang-orang kafir, neraka. Dua saja tempat. Disebut seburuk-buruk tempat kediaman karena untuk menerangkan siksa, derita, azab yang diberlakukan di dalam itu amatlah dahsyat sekali. Maka dibuatlah penyampaiannya dalam bentuk seburuk-buruk tempat kediaman. Kita baca dari pangkal ayat. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka berimanlah.
Dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, maka kafirlah. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang dinding-dindingnya itu meliputi mereka. Dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minuman berupa air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi dari dua ayat yang kita akan pelajari ini, melalui terjemahan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya dua ayat ini menerangkan tentang dua perintah Allah kepada Rasulullah. Perintah yang pertama khusus kepada Rasulullah berkaitan dengan orang-orang beriman, yaitu supaya bersabar dengan orang-orang beriman. Dan satu lagi perintah Allah kepada Rasulullah kepada orang-orang kafir, sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang kafir. Nanti terserah mereka lah setelah disampaikan kebenaran itu, apabila mereka mau beriman, maka kebaikannya kembali kepada mereka. Kalau mereka tetap kekufuran, mereka sendiri yang menanggung akibatnya, yaitu menanggung siksaan di dalam api neraka, yang bentuk siksaan itu amat dahsyat sekali. Di antaranya adalah minuman-minuman yang sangat panas sekali. Kemudian mereka tidak akan pernah keluar dari dalam neraka itu selama-lamanya, dan tidak akan pernah berhasil untuk keluar. Ada keinginan mau keluar? Ada. Mereka bergerak dari tengah neraka sampai ke tepi neraka. Tapi setiap kali mereka sampai ke tepi neraka, mereka akan dikembalikan lagi ke tengah neraka itu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, inilah tafsir ringkas sebelum kita masuk ke tafsir yang lebih terperinci. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir yang lebih panjang, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Harapan kita adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Ayat yang ke-28 diawali dengan perintah Allah kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, yaitu dengan menahan kehendak hawa nafsumu, yaitu bersabar untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Siapa yang menyeru Allah pagi dan petang? Para sahabat. Ada para sahabat itu malah mereka itu mengurung diri atau menahan diri untuk di dalam masjid saja, tak mau kemana-mana. Mereka ini disebut sebagai ahlus suffah. Sampai dikatakan bahwasanya mereka ini mengikat